Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi, rencana pembangunan ibu kota baru terus melaju. Mega proyek ambisius sekaligus bersejarah dan akan berdampak sangat panjang. Mata Najwa secara eksklusif mendatangi wilayah yang akan menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Selama beberapa hari kami menyisir berbagai hal yang tampak di permukaan maupun yang tidak. Berbincang dengan pejabat lokal hingga warga setempat yang mungkin akan terdampak. Seperti apa kondisi sebenarnya di titik nol ibu kota yang baru? Siapa saja yang diuntungkan dari rencana pemindahan ibu kota ini? Inilah Mata Najwa, menelusuri ibu kota baru. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Alokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdasarkan dokumen dari Bappenas akan memakan biaya sebesar 466 triliun rupiah. Saya melihat pemaksaan pemindahan ibu kota bagi Pak Jokowi kelihatannya Pak Jokowi ingin memiliki legacy gitu. Siapa kemudian yang mengelola atau kemudian memimpin ibu kota negara tersebut? Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda? Pemindahan ibu kota negara sudah di depan mata. Selasa kemarin, 7 Desember, rapat paripurna DPR menetapkan anggota Pansus RUU IKN. Di samping proses yang terus dikebut, pro kontra mengenai mega proyek ini juga mengemuka. Saya dan tim Mata Najwa terbang ke kawasan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, untuk menelusuri jejak pembangunan ibu kota negara. 10.600. Untuk hitungannya berapa? Per kilo. Per kilo 10.600. Jadi pegangan warga sekarang atas? Tidak ada, cuma paling segel atau surat garapan. Ibu kota negara pindah di sini. Saya sih tentang IKN ini kami tidak pernah diberitahu secara musyawarah. Kita harus tetap di sini. Tetua-tetua adat ini yang memang memiliki komunitas adat yang sebetulnya kan pemukimannya tidak jauh dari sini ya Pak? Karena wilayahnya ini masuk di HGU-nya IHM. Sebelum berangkat, kami bertemu dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur yang singgah ke kantor Narasi. Kami berbincang mengenai persiapan pemerintah daerah atas proyek pemindahan ibu kota negara. Bagaimana kajian hingga potensi persoalan yang diantisipasi dan sejauh mana sesungguhnya warga dilibatkan dalam mega proyek ini. Ya, dan berikut ini wawancara kami dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur sebelum tim Mata Najwa berangkat ke Kalimantan Timur. Memang kita mau tahu lebih banyak, belajar lebih banyak soal IKN, Ibu Kota Negara, dan rasanya yang paling pas. Ya sejak awal, ya. Supaya untuk mengikuti perkembangan yang baik dan intens ya dari awal. Sebenarnya kan kamu datang ke sana kan pasti ketemu hutan aja. Tapi nanti ada titik nolnya untuk istana sudah disiapkan di sana. Tapi masyarakat di sana seberapa antusias Pak soal wacana masyarakat di sana itu sangat welcome, sangat suka dan senang. Dan memang kenapa jadi itu karena tidak mengganggu masyarakat. Di samping itu kan lahan yang disiapkan itu lahan negara, tidak ada milik masyarakat. Dan apalagi itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Saya kira dari masalah Kalimantan Timur itu masyarakatnya. Sejak terutama pertama di-announce oleh Presiden bahwa yang dipilih ada Kalimantan Timur begitu, itu selalu respon publiknya selalu seperti itu yang Bapak tangkap? Iya, menurut saya sejak diumumkan itu masyarakat sangat suka, senang. Nggak ada yang mengklaim, nggak ada yang kamu tidak suka, nggak ada. Sampai sekarang nggak pernah saya dengar. Tapi dalam konteks IKN ini sampai kemudian dipilih Kalimantan Timur, waktu itu lobby-lobbynya gimana Pak? Pakai lobby-lobby nggak? Oh nggak ada. Nggak usah saya cerita itu. Kalau suku-suku native di bumi di sana berapa persen, Pak? Kecil, kita mungkin sekitar 15% ya. Mereka jadi salah satu kelompok yang diajak bicara juga nggak, Pak? Sebelum Kenapa? yang mereka kan katakanlah Nggak pernah diajak bicara sebelumnya. Tapi setelah diumumkan Presiden, mereka happy, bahagia, senang. Wow. Tapi jadi Kaltim tidak melakukan kajian tersendiri? Apa Oh tidak, kira-kira kita hanya menyampaikan data saja. Misalnya data existing condition? set aja. Tapi maksud saya kalau dalam konteks apa nanti dampak, konsekuensi, benefit ketika ini nanti akhirnya betul-betul jadi IKN? Oh kita tidak sampai ke sana, belum. Ini lahan kami di sini, yang ada siap di sini. Kami lahan negara, tidak ada beban negara untuk membebaskan lahan untuk itu. Udah saya sampaikan begitu. Itu aja. Jadi tidak kajian itu kan dilaksanakan oleh Bappenas. Itu sejak tahun 2015. Tahun kedua Pak Presiden Jokowi menjabat. Dan itu kajian itu menurut saya sangat akurat. Tapi memastikan bahwa memang dampaknya Pak, karena kan ada concern nih dari teman-teman pegiat lingkungan, kemudian juga bagaimana komunitas adat di sana bisa terlindungi hak-haknya. Concern-concern itu Bapak tangkap juga? Tangkap, tidak masalah itu wajar kalau mereka merasa khawatir, ada lingkungan terganggu, khawatir. Tidak mungkin sebuah program pembangunan besar itu tidak ada yang korban sekecil apapun, tidak ada, tidak bebas. Paling tidak satu pohon rumput ada yang terinjak mati. Paling tidak. Jadi kita logis saja, tapi kita mengamankan sebuah kondisi yang global, yang luas. Apalagi tadi namanya, oh ini ada adat budaya yang tertinggal, enggak bakalan. Pertama di situ tadi bukan kawasan penduduk, hutan, real forest. Jadi apa yang mau diganggu? Enggak ada yang diganggu. Iya, karena terutama concern itu Pak, teman-teman kelompok masyarakat adat merasa sejak awal tuh ketika tidak dilibatkan, tidak diajak bicara. Tidak benar. Memang pengumuman itu awalnya tidak ada mereka. Setelah diumumkan barulah kita sosialisasikan. Nah itu tugas gubernur, tugas bupati, tugas wali kota yang terdekat menyampaikan. Itu Bapak lakukan? Nggak ada. Nah sekarang kalau mereka mengatakan tidak dilibatkan, apanya tidak dilibatkan? Apa yang mau melibatkan diri? Terutama tidak mengganggu mereka. Emangnya mereka ngerti nih bagaimana mendesain kawasan hutan lindung, mempertahankan hutan lindung. Kalau untuk sebagian masyarakat adat, mereka memang kemudian sudah diambil atau terambil dengan perusahaan-perusahaan yang memang sebelumnya sudah memiliki hak di sana, Pak. Kalau itu dia dianggap bahwa itu kawasan hutan dia, masyarakat menganggap itu hutan dia, itu urusan lain. Kenapa? Kalau mereka misalnya mau menggugat ketika ibu kota negara, karena kawasan itu hutan kan hutan ini milik negara. Kenapa mereka tidak menggugat kepada perusahaan sebelumnya? Itu lebih jelas untuk mendapatkan sebuah kompensasi. Kalau bangunan ini kan tidak milik negara, masa negara harus membayar barangnya sendiri. Jadi tidak ada tanah masyarakat, tidak ada tanah adat yang dipakai ya Pak? Kamu ini berapa kali aku sudah nyampaikan ulang-ulang. ulang-ulang. Pastikan lagi. Jangan diulang-ulang. Udah 3 kali aku ngulang-ulang. Saya ulang keempat Pak, tidak akan ada tanah adat yang diambil. Tidak akan ada. Tidak ada jaminan gubernur Kalimantan Timur ya? Saya jamin, tidak ada tanah adat di situ. Dan tidak akan ada tanah masyarakat yang digunakan untuk pembangunan ibu kota. Yang akan ada adalah
Justru masyarakat yang ada di sekitar di luar ibu kota itu akan ditata sebaik mungkin agar dia bagus gitulah bentuknya. Ditata itu bahasa halus digeser. Apa? Ditata tadi. Tidak digeser, tidak ditata namanya. Ini rumahnya gede dikecilin. Kan begitu maksudnya. Dirapikan pemukimannya. Atau dirusak. Itu kan termasuk termasuk penataan namanya, ya. Dirusak itu penataan. Kan dibilangnya kan Kaltim tadi kan Bapak bilang bebas bencana alam nih, relatif aman begitu dibandingkan dari dengan yang lain-lain. segi gempa bumi. Dari segi gempa bumi ya. Tapi kalau bencana lain seperti misalnya angin topan, kita itu kan nggak tahu kita. Tapi banjir aja masih kejadian kan Pak sebetulnya. Banjir itu di seluruh dunia banjir, nggak ada yang bebas banjir. Dari mana bebas banjir? Ya. Jerman banjir, Inggris banjir, Kalimantan Kanada Timur banjir, Kalimantan Timur banjir. Dan mereka tidak semua banjir. Ada kawasan-kawasan yang tidak banjir. Nah, kawasan yang di situ aman. 55 meter di atas permukaan laut average. Dan itu berheli. Heli itu apa? Tapi faktor banjirnya itu karena memang faktor kerusakan alam yang akhirnya membuat tidak bisa lagi menampung air atau apa Pak? Kalau spesifik di Kalimantan Timur. Karena kan kemudian kalau banjir saya tidak bisa cerita banyak karena ternyata banjir itu di mana-mana. Seluruh dunia. Gubernur Kalimantan Timur mengklaim wilayah pusat IKN tak akan tersentuh banjir. Faktanya, banjir sudah terjadi di kawasan sekitar IKN. Menanggapi itu, Gubernur Isran Nur menjawab no comment. Alasannya banjir biasa terjadi dimanapun. Seberapa jauh potensi banjir di kawasan IKN dan kaitannya dengan kerusakan lingkungan? Berikut ini penelusuran tim Mata Najwa. Banjir adalah salah satu alasan Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Klaim Jokowi soal ibu kota baru bebas banjir memang benar adanya. Di wilayah pusat pemerintahan ini, muskil terjadi banjir. Ya, kondisi topografi memang daerah perbukitan. Dari peta topografi ini terlihat banjir sih memang tidak terjadi di sini, tapi banjir parah mengancam di pedesaan di bawahnya. Dan itu sudah terjadi sekarang. Kalau musim hujan datang ya dampaknya ya begini lah. Masyarakat di sini habis ini. Harus dipindahkan ke gunung semua. Kalau pas datang banjir besar karena di sini harus setengah rumah semua ini ketinggian airnya. Nah, dengan dua sungai ini kan. Tapi parah banjir sini Pak ya kalau hujan besar ya? Parah sini karena semua dari hutan ataupun dari itu karena sekarang daerah penampungan. Jadi tidak ada istilahnya tuh persapan air tuh tidak ada. Kurasa mungkin jelas terpengaruh lagi dan belum lagi sampah-sampahnya kan lebih nanti kalau ada IKN kita nggak ngerti itu siapa tahu lebih parah lagi kan. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menyebut semua warganya antusias menyambut pembangunan ibu kota negara. Namun saat saya bertemu dengan kepala suku adat dan sejumlah warga di kawasan terdekat dengan Ring 1 ibu kota negara atau IKN, ada beragam kekhawatiran yang mereka utarakan. Saat lagi di Mata Najwa.